Ya, silakan Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk pemenangnya nanti saya share ya di grup. Oke, kita akan lanjut ke materi kita. Yang ada aja ini deh. Oh gimana? Aduh, maaf. Ada aja ya kalau udah ini, udah acara. Bapak Ibu yang bisa buka kameranya dibuka aja Pak Ibu. Makasih Bu Siti. Nah, Ya, saya izin WhatsApp dulu ya Bu ke teman-teman yang sudah mendaftar. iya makanya saya juga nih lagi nge-share ulang. Oke, selamat datang Bapak Ibu yang baru gabung. Oh, di sebelah sudah bisa masuk katanya Pak. Aduh, gimana nih kita kembali ke sana kah? Atau di sini aja? Di sini aja lah ya. Atau kita kembali? Atau saya jaga di dua deh. Saya jaga di dua baru nanti saya suruh masuk ke sini. Oke, saya jaga di sebelah Pak. Di sini aja deh, udah. Jaringannya di sana juga jadi kurang bisa di ini. Oh, di sini ada 21 orang Pak Ded menunggu di room lama. Oh, Assalamualaikum Bapak Ibu. Bapak Ibu terdengar? saya tidak nyalakan waiting roomnya Ibu, jadi bisa langsung masuk. Iya, Ibu, Ibu Bapak sekalian bisa pindah ke room yang ini ya. Bisa pindah Zoom ya. Karena tadi ini kelempar kita Iya, tidak ada hostnya. Ya, silakan Bapak Ibu oke. beralih ya. Ya. Oke, yang di room pertama sudah saya kasih link grup ini, apa link Zoom ini, Pak. Oke, Bapak Ibu silakan pindah room. Yang lain ada 15 lagi. Oke, 14 silakan Pak Ibu. Oke, 13 sudah gabung. Terima kasih. Oke, sudah silakan beralih Bapak Ibu. Mas Galo, kami beralih ya. Karena tadi saya kelempar belum ada co-hostnya. Jadi mati total tadi. Oke, silakan Bapak Ibu beralih. Yang baru gabung silakan beralih 10 lagi. Selamat datang kembali Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas kesalahan teknis ini. Biasa terjadi ini kalau sudah kegiatan online ya. Nah, ini tadi pemenangnya ya Bapak Ibu. Bisa di screenshot. Nomor satu Bandung. Bandung ini siapa Pak? Jangan Pak Dedi ini. Oh iya, ini teman saya ini, Bandung, dari Eh, Bandung. Pak Abdun Ya, Anto. siapapun yang memakai nama Bandung boleh menghubungi Ibu Anita atau saya. Iya. Iya, silakan Bapak Ibu untuk menghubungi saya ya. Gitu. Oke, saya stop share dulu. Sekarang kita share ke materi ya Pak Det ya. Ya, Oke, silakan Bapak Ibu. Ibu sekalian, kita masuk. Terima kasih atas partisipasinya di Gemini apa di kuisis tadi. Silakan hubungi kami tiga orang tadi ya, namanya Bandung, Abdun dan Anto. Iya.
Oke. Ya, ya. Bapak Ibu silakan beralih roomnya. Dibasi 10 orang lagi. Hmm. 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 Ya, ya, gitu ya. Hmm. Baik, kamu sudah. Tuh, dengar Bapak Menteri. Oke. Baik, Bapak Ibu. Mari kita siapkan diri untuk menyambut pembelajaran inovatif berbasis Gemini AI atau berbasis AI dengan Gemini. Baik, di sini bersama saya Anita Nurhasana. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya ini adalah agenda kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, mengenal AI, prinsip dan keterbatasannya. Yang kedua, mengenal Gemini. Yang ketiga, cara membuat prompt yang efektif. Serta yang berikutnya, membuat bukti karya dalam pemanfaatan Gemini. Oke, kita lanjut ya, Pak Ibu. Slideshow saya dulu. Oke, AI dalam kehidupan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, gimana sih? Atau yang sudah sering pakai Gemini ini, gimana pendapat Bapak Ibu tentang Gemini? Boleh dicat dong? Boleh dicat Bapak Ibu? Silahkan. Silakan dicat Bapak Ibu. Oke. Apa yang Bapak Ibu rasakan saat Bapak Ibu menggunakan AI? Ya. Oh, Bu Widaning sih mau ikutan kuisis katanya. Ya, ini. Ya, Bu, tadi jam 7 mulainya. Sangat membantu, cara pakainya mudah dan sangat membantu. Oke. AI dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, kehidupan Bapak Ibu, kehidupan Anda ya. Nah, teknologi kecerdasan buatan atau AI ini telah menjadi bagian dari hidup kita untuk waktu yang lama. AI ini ada di mana-mana tetapi tidak terlihat. Oke, bagaimana teknologi kecerdasan buatan sudah mengubah pengalaman digital Bapak Ibu. Tadi udah pada ngejawab nih. Bikin muda, oh plus minus sih gitu ya katanya Pak Budi. Kemudian sangat menyenangkan menggunakan teknologi Bu Fatma. Kemudian sejauh ini saya bisa meminta ide pembelajaran ke Gemini. Ya, betul sekali. Itu memang yang paling ditunggu ya Pak Ibu ya. Kita kita bisa tapi kita perlu dipantik juga gitu ya agar ide kita tuh muncul gitu ya. Dan kita bisa berkarya kembali dengan menonton video praktik baik orang lain dengan menanyakan AI gitu ya. Sehingga kita kadang ngerjain sama AI dikerjain. AI juga dikerjain gitu ya. Oke. Bapak Ibu yang ada di room awal silahkan beralih ya ke room yang baru. Gitu. Baik, kita next ya Pak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, sorry, ini Bapak Ibu eh, terkait AI, Gemini AI. Bapak Ibu lihat di Gmail ya, Gmail menggunakan kecerdasan buatan untuk menyaring spam. Ya nggak sih Pak Ibu? Sudah lama ternyata ya digunakan AI ini gitu. Kemudian mendeteksi upaya phishing ya, phishing dan merekomendasikan balasan cerdas. Kemudian machine learning membantu mengorganisir email dan mengidentifikasi pesan prioritas. Ya nggak sih Bapak Ibu tiba-tiba aja masuk di promosi, tiba-tiba masuk di bagian ini ada bagian-bagiannya gitu. Di utama kayak gitu ya. Kalau kita bagi-bagi ininya, emailnya dia tiba-tiba masuk sesuai dengan apa identifikasi pesan prioritasnya di mana dia akan masuk gitu.
Kemudian hiburan. Nah, ini di fitur hiburan ada YouTube ya. Seperti hmm, video kita pada di YouTube kalau Bapak Ibu lihat fitur di YouTube seperti bab video, subtitle dan ringkasan yang dibuat secara otomatis menggunakan pemrosesan bahasa alami atau NLP. Video rekomendasi didapatkan melalui model machine learning. Oke. Nah, Bapak Ibu yang di room silakan untuk berganti room ya, yang di room awal. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, apa itu kecerdasan buatan atau AI? Nah, ini adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Tapi ingat Bapak Ibu, pastinya kita lebih pinter nih ya dari AI gitu ya. Jadi bukan jangan sampai kita menjadi ketergantungan yang kata Pak Kepala tadi ya, buat bikin ketergantungan gitu ya. Enggak ya Bapak Ibu ya, asal kita punya filter bahwa oh dia ini mesin ya, gimana pun kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan bisa berpikir oh ini benar gak ya kadang-kadang nanti kita lanjut ya materinya. Dia ada benernya nggak sih? Ada salahnya nggak di AI ini? Kemudian sistem AI ini diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi. Oke. Nah ini Bapak Ibu. Sorry. Ah, apa itu Gemini ya? Sebentar. Nah, ini Bapak Ibu, AI tidak pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan atau kreativitas seorang pendidik. Namun AI, kenapa ya? Namun, oke, keahlian, pengetahuan atau kreativitas seorang pendidik. Namun AI dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar. Ini Bapak Ibu blur nggak sih? Blur ya? Kalau blur ngomong Bapak Ibu, nanti saya stop. Enggak, enggak Bu, enggak blur. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Nah, bagaimana prinsip AI di Google nih? Yang pertama, Bapak Ibu bermanfaat secara sosial, ya nggak sih? Dengan kita menggoogling ya, sering googling gitu ya. Semuanya terhubung dengan email kita, ya, media sosial kita, ya nggak sih? Eh, Prinsip AI di Google, ya itu tadi bermanfaat secara sosial. Banyak sekali media-media sosial kita dan kesemuanya ya dihubungkan ke email gitu ya. Terus kemudian dua menghindari bias, ya. Kemudian aman dan terlindungi. Yang keempat bertanggung jawab kepada orang lain. Kemudian yang kelima memegang teguh prinsip privasi. Jadi kalau dia informasi yang diminta itu apa hal yang pribadi, dia tidak akan memberikan jawabannya Bapak Ibu ya. Jadi dia sangat menjaga privasi gitu. Kemudian Bapak Ibu menjunjung tinggi standar ilmiah ya pastinya. Maka dari itu kita harus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Nanti kita praktek bersama dengan rekan-rekan saya yang lain ya. Kemudian tersedia bagi pengguna yang mematuhi prinsip-prinsip ini. Oke. Next, bias itu yang gimana ya, gitu ya. Sama seperti perkembangan teknologi baru lainnya, AI perlu dievaluasi untuk potensi bias yang dapat berdampak negatif pada siswa dan guru. Jadi bias, namanya bias itu apa ya, Pak Ibu ya? Apa artinya bias, Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu, apa artinya bias? Oh, menggema ya suaranya. Sorry, sorry. Gimana Bapak Ibu? Apa artinya bias? Oh, multitafsir. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Jadi multitafsir, udah. Terus apa lagi ya?
Oke, Bapak Ibu. Sistem AI ini eh apa namanya? Sistem AI mencerminkan bias dalam data pelatihan mereka. Model chatbot dilatih pada kumpulan data yang dapat mencerminkan bias sosial seputar ras, gender, budaya, dan banyak lagi. Jadi emang ini ya, dia tetap ngejaga privasi banget gitu ya. Oke, lanjut next. Suaranya ke mute, Bu Suaranya Anita. apa nih, Kak? Ya. Maaf ya Allah. Oke, Bapak Ibu, maaf. Termut ya dari tadi ya. Iya, Bu. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan-tampilan nanti Bapak Ibu ya di Gemini. Oke. Nah, nanti akan dijelasin langsung sama teman-teman saya ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Di sini kita akan paket komplit lah pokoknya. Oke. Nah, ada apa? Uji kom yang di mana Bapak Ibu nanti langsung dapat ini sertifikat langsung. Nah, ini Bapak Ibu. Coba lihat di sini. Terlihat jelas nggak Pak Ibu? Sebentar. Connection saya itu tidak stabil gitu. Oke, AI juga ini Bapak Ibu memiliki keterbatasan ya, tidak selalu memberikan jawaban yang akurat gitu. Kesalahan dalam jawaban tersebut disebut halusinasi gitu. Contoh halusinasinya gimana tuh? Itu Bapak Ibu, nama ilmiah tanaman ZZ sebenarnya Zamioculcas zamiifolia, bukan Zamioculcas. Jadi di situ pun kita harus tetap ngedit ulang atau apa mengetahui kebenarannya ya. Jadi tidak pasrah banget ke ini ke mana nih ke AI ini gitu. Nah, ini juga saat Anda berinteraksi dengan chatbot, ingatlah bahwa mereka bisa saja dengan percaya diri memberikan informasi yang salah gitu ya. Oh ya, sering-sering main-main dengan AI, kadang-kadang ada yang salah gitu ya. Jadi kita yang harus apa merevisi atau menelaah kembali apa isinya gitu. Next. Apa itu Gemini? Nah, ini Bapak Ibu, Gemini ini membantu meningkatkan kreativitas dan produktivitas kita ya. Bisa ngobrol untuk memulai menulis, merencanakan, belajar, dan banyak lagi dengan Google AI. Oke, nanti kita praktekkan dengan teman-teman. Nah, ini tampilannya. Tampilan draft. Saat menggunakan Gemini, Anda akan sering kali diberikan pilihan beberapa draft response yang berbeda sehingga Bapak Ibu dapat memilih versi terbaik untuk Bapak Ibu. Pilih tampilkan draft dan pilih mana yang paling cocok untuk Bapak Ibu. Jadi ada pilihan di mana itu dianggap cocok oleh AI untuk Bapak Ibu. Nah, ini adalah pin percakapan Bapak Ibu. Ide-ide terbaik itu membutuhkan waktu terkadang berjam-jam atau bahkan beberapa hari untuk diciptakan. Simpan percakapan Anda dan pin percakapan yang paling krusial untuk menjaga alur proses kreatif Anda tetap lancar. Nah, itu ada pin di situ Bapak Ibu ya di eh, emailnya. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Cukup dulu dari saya. Silakan hubungi nama-nama di atas tadi 3 orang ke saya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salah. wabarakatuh.
Nah, oke Bapak Ibu sekalian, itu tadi pengantar dari saya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya ini, Bu Kamila Harahap. Mari kita sambut bersama. Halo Kak Mila. Halo Bu Anita, halo Pak Nah, Zainal, Pak saya Dedi, Bapak Ibu sekalian. capeknya habis kegiatan langsung lanjut lagi, Bu. Lanjut ya. Luar biasa. Izin ya Silakan Bapak Ibu saya ngelanjutin paparannya Ibu Anita. Ini masih terkait dengan open kamera ya, eh Bapak Ibu. Open kamera. oke, ini udah kelihatan belum saya ya? Udah selesai belum ya? Udah Kak, udah. Sudah. Udah. Oke, baik. Terima kasih. Izin ya Bapak Ibu ya, saya tadi meneruskan. Ini tadi sudah sempat disampaikan oleh Ibu Anita terkait dengan PIN percakapan. Jadi kalau di Gemini itu nanti Bapak Ibu bisa membuat beberapa obrolan dan dalam satu obrolan itu banyak prompt yang bisa diketikkan ya di Gemini-nya. Kemudian kalau misalkan kita mau melihatnya secara cepat. Ini kebetulan hanya tiga ya Bapak Ibu ya, yang obrolan yang baru dibuat. Bisa jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah pakai Gemini ini, satu hari itu bisa sampai 5 sampai 10 percakapan. Jadi untuk melihatnya secara cepat, Bapak Ibu bisa mempin percakapan yang telah Bapak Ibu buatkan. Di mana nanti dengan mengepin ini, Bapak Ibu bisa melihatnya nggak butuh waktu lama. Kenapa? Karena bisa langsung terlihat di tampilan Bapak Ibu sekalian. Kemudian di Gemini ini juga ya, Bapak Ibu bisa mengekspor jawaban. Jadi hasil prompt yang sudah Bapak Ibu ketikkan, kemudian tampilan muncul sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan prompt yang diketikkan, Bapak Ibu itu bisa langsung men-share atau membagikannya kepada teman-teman yang diinginkan. Kemudian juga bisa langsung mengekspor ya, di mana dengan mengklik tombol bagikan atau ekspor ini, Bapak Ibu bisa menyalin respon, kemudian bisa membagikannya dalam bentuk dokumen atau spreadsheet. Jadi tergantung dari bentuk yang Bapak Ibu eh, buatkan di promnya ya Bapak Ibu ya terkait dengan ekspor jawaban tersebut. Jadi nanti bakal dipraktikkan nih sama Pak Jainal dan Pak Dedi nanti tentunya. Kemudian Bapak Ibu kalau misalkan tadi kan di awal sudah dijelaskan sama Bu Anita cara mengetikkan promnya gitu ya. Ketika Bapak Ibu sudah mengetikkan promptnya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu butuhkan, tiba-tiba nih ya di tengah jalan gitu, oh ternyata ada lagi perlu tambahan yang perlu saya ketikkan di promptnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah susah-susah untuk membuat percakapan baru, bisa aja langsung mengklikkan edit di prompt Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini tombol edit ya. Jadi di tombol editnya itu Bapak Ibu bisa klikkan dan Bapak Ibu bisa menginstruksikan sesuai dengan instruksi baru yang Bapak Ibu inginkan. Setelah diketikkan instruksi baru, tinggal nanti di sebelah kanannya itu nanti ketika dipraktikkan bakalan muncul tombol perbarui. Jadi disitulah Bapak Ibu klikkan perbarui. Jadi nggak perlu ngulang lagi ya, ngulang mengetikkan promptnya, tapi dari prompt yang sudah ada, Bapak Ibu itu bisa mengetikkan, ya, bisa mengetikkan dan mengketuk perbarui sehingga apa yang disampaikan itu sesuai dengan instruksi terbaru yang Bapak Ibu buatkan. Nih, jadi kalau kita menggunakan AI itu, terutama Gemini ini, Bapak Ibu ya, kita harus punya prompt atau instruksi yang jelas, ya, instruksi yang jelas. Kenapa? Karena juga robot ya. Kalau robot itu kan memang harus instruksinya cukup jelas dan cukup detail. Beda kalau kita manusia gitu ya kan, cuman pakai bahasa dua kata aja kadang bisa paham gitu ya. Tapi kalau namanya robot ya, kita itu harus punya instruksi yang jelas ya. Kenapa di Gemini ini kita sampaikan penting tuh yang namanya instruksi yang jelas. Jadi di sini prompt itu merupakan instruksi ya yang Bapak Ibu bisa gunakan, yang bisa Bapak Ibu tuliskan untuk berinteraksi dengan chatbotnya. Jadi Bapak Ibu ketika mau mengetikkan promptnya ini ya emang benar-benar tuh harus dipikirkan matang-matang tuh kira-kira apa ya yang mau dihasilkan dari prompt yang dibuat. Semakin detail prompt yang diketikkan, insya Allah hasilnya juga lebih bagus ya Bapak Ibu.
Oke, ini ya Bapak Ibu bisa lihat komponen premium efektif itu ya ada persona, ada perannya, di mana di perannya ini apa yang ingin Bapak Ibu buatkan sesuai dengan tugas Bapak Ibu ya. Contohnya Bapak Ibu sebagai guru IPA kelas 7 ya, Bapak Ibu silakan fokus ke pendidikan kontekstual. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu, maaf ya Bapak Ibu, saya lagi maaf kalau ada suara. Kemudian kalau terkait dengan tugas atau langkah, silakan Bapak Ibu jelaskan dengan detail bantuan yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian contohnya apa Bu Mila, yaitu membuatkan dua kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik terkait dengan proyek kurikulum. Jadi ini contohnya ya terkait dengan tugas Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau misalnya terkait dengan format, sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Terkait dengan format atau nada ya, kira-kira apa yang Bapak Ibu ingin tampilkan atau ingin direspon terkait dengan formatnya? Contoh nih, Bapak Ibu bisa mengetikkan secara langsung. Mohon dibuatkan format dalam struktur yang jelas dalam tabel. Jadi nanti hasilnya juga bakalan ditampilkan dalam bentuk tabelnya. Kemudian ada lagi nih terkait dengan konteks atau batasan ya bisa Bapak Ibu membuat model terkait dengan batasan dan konteks yang Bapak Ibu inginkan. Contohnya proyek ini ditujukan untuk kelas 8 di sekolah menengah di daerah Bapak Ibu. Kemudian eh, siswanya itu termotivasi dengan contoh-contoh kontekstualnya. Jadi ini komponen-komponen prompt yang efektif ya, yang diharapkan ketika Bapak Ibu mengetikkannya eh, dilengkapi dengan persona, tugas atau langkah, kemudian format, konteks batasan, dan serta contohnya. Jadi semakin detail promptnya, hasil yang dihasilkan juga bisa lebih baik lagi. Oke, kita lanjut. Oh, nih, ini Bapak Ibu ya. Contohnya, kita kan biasanya ya kalau mengetikkan itu hanya yang dasar-dasarnya aja ya. Ini contohnya kalau cara dasarnya aja, misalkan ini. Bapak Ibu biasanya diketikkan di situ di promnya itu misalkan buatlah dua aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk membahas polusi di Kota Jakarta. Tapi kalau kita mau mendapatkan hasil yang baik ya ketika prompt ini kita ketikkan pasti hasilnya juga tidak sebaik dari prompt efektif yang sesuai dengan apa yang sudah kita paparkan tadi. Kalau Bapak Ibu membuatkannya dengan menggunakan prompt yang efektif, ya, Bapak Ibu pasti hasilnya lebih baik. Prompt yang efektif itu yang bagaimana Bu Mila? Yang ada personanya, tugasnya, ada formatnya, ada konteksnya, dan ada contohnya. Jadi dari prompt dasar ini kita kembangkan kembali ya, apa personanya? Oh, ternyata dia yang mengetikkan ini, yang menginginkan hasilnya itu adalah seorang guru ya, seorang guru kelas 7. Bapak Ibu nanti kalau misalnya guru matematika boleh dibuatkan. Atau Bapak Ibu kepala sekolah, eh, kalau Bapak Ibu ketikkan saja kalau Bapak Ibu seorang kepala sekolah, kemudian di tingkatan apa, jadi personanya itu jelas. Kemudian tugasnya apa ya? Kalau di sini misalkan buat dua kegiatan diskusi. Jadi tergantung daripada tugas yang Bapak Ibu ingin. Kemudian formatnya bagaimana gitu ya. Bapak Ibu bisa ketikkan. Dan konteksnya. Kalau konteksnya di sini contohnya adalah ditujukan untuk kelas 8 agar termotivasi dengan contoh kontekstual. Kemudian di sini juga di prompt efektifnya ini jangan lupa juga memasukkan contohnya bagaimana ya. Di sini dibuatkan berikan contoh topik diskusi yang relevan terkait dengan isu yang hangat, misalnya kurangnya jumlah pohon yang ada di Jakarta. Oke, ini dia contoh prom efektif ya. Sangat beda sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti mulai itu ya mencoba di Gemininya, kalau hanya prom dasar aja Bapak Ibu ketikkan, pasti nanti hasilnya berbeda jauh dengan prom yang efektif yang sudah dilengkapi terkait dengan persona, tugas, format, konteks, dan contohnya. Selanjutnya, karena Bapak Ibu ya boleh mencoba nanti ya langsung didampingi oleh Pak Zainal di akhir ya. Ini contohnya aja gitu ya. Bapak Ibu bisa memilih dua prom ini, kemudian Bapak Ibu buat dalam prom efektifnya. Nanti boleh langsung dicoba saja ya.
Kalau mau di screenshot dulu boleh nanti dicoba. Oke. Jadi game ini sangat bermanfaat ya Bapak Ibu ya, apalagi dalam mendukung pembelajaran yang inovatif. Kalau Bapak Ibu mau buat pembelajaran inovatif, wah bisa tanya-tanya nih di Gemini dengan prompt efektifnya. Dalam hal apa Bu Mila? Dalam mendesain rencana pembelajaran. Bapak Ibu bisa desain ya dengan prompt yang efektif tersebut. Kemudian draft materi pembelajaran, Bapak Ibu juga bisa merancang rubrik penilaian ya. Sampai rubrik penilaian aja itu bisa loh dirancang menggunakan prompt aktifnya Gemini ya. Kemudian membuat asesmen pembelajaran tersebut. Ini ya Bapak Ibu ya bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran inovatif. Ini contohnya ya, kalau misalkan membuat desain pembelajaran, Bapak Ibu bisa menggunakan komponen prompt efektifnya. Ya, di sini personanya apa? Kalau Bapak Ibu guru matematika langsung aja dibuatkan guru matematikanya. Tugasnya apa? Oh, ternyata dimohon untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau sekarang sudah modul ajar ya. Kemudian formatnya bagaimana? Tadi ketika mau formatnya seperti apa? Untuk konteksnya bagaimana? Dan contohnya. Ya, dia di sini di contoh kita ini dia menginginkan soal cerita dengan lokasi dan konteks budaya. Ya, jadi Bapak Ibu jadi dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu bagaimana desain pembelajaran yang Bapak Ibu ingin buat dengan bantuan prompt dengan bantuan Gemini yang menggunakan komponen prompt yang efektif ini. Kemudian mau mencari draft materi pelajaran. Wah, cari materi pelajaran dia juga bisa nih di Gemini nih. Ya langsung aja dengan menggunakan komponen prompt efektifnya. Ya, personanya bagaimana? Ya, guru apa tadi sudah dijelaskan tugasnya, kemudian formatnya juga ya, kemudian konteks dan contohnya. Jadi ini sangat detail sekali ya Bapak Ibu. Nanti di materinya dibagikan gitu ya kan, Pak Dedi? Jadi bisa lebih dipraktekkan kembali. Oke, kemudian ini tadi kita katakan juga ada rubrik penilaian ya Bapak Ibu. Jadi misalkan mau merancang ya, Bapak Ibu seorang guru matematika, kurikulum merdeka, lagi buat proyek penilaian dengan profil pelajar Pancasila, topiknya aljabar. Jadi diharapkan mau dibuat sama si Gemini-nya ini sebuah format tabel ya, di mana di sini siswanya itu punya keahlian bercerita tentang budaya lokal. Jadi dengan ini dirancanglah dengan menggunakan komponen prompt yang efektif ini ya Bapak Ibu ya dengan seperti yang disampaikan di awal tadi mencantumkan persona, tugas, format, konteks dan contohnya sesuai dengan apa yang mau dirancang. Demikian juga untuk kuis atau asesmen ya di sini eh, seorang guru matematika ya mau membuat 3 soal esai. Jadi Bapak Ibu misalkan guru bahasa Indonesia pengen buat soal esai dengan topik tertentu gitu ya. Mau formatnya lengkap, kemudian diberikan contohnya juga terkait dengan kehidupan sehari-hari. Silahkan tuh komponen prompt efektifnya dimanfaat. Ya Bapak Ibu ya terkait dengan membuat quiz atau asesmennya. Oke, kita punya kompetensi, uji kompetensi apa? Jadi Pak Zainal, Bu Anita, ini bagaimana mau langsung sekarang kita mainkan atau di asinkronusnya? Ini difotokan baru nanti setelah kegiatan ini dijawab atau bagaimana ini Pak Dedi? Sesuai dengan waktu sepertinya asinkronus ya? Ya, Ya kayaknya jadi kita PR ya. praktekkan dulu sama Pak Zainal. Kemudian nanti Oh, kita dipraktekkan dulu ya. Oke. berikan. Jadi, iya. Karena masih ada sesi praktek nanti sama Pak Dedi, sama Pak Zainal juga. Jadi boleh ini di screenshot dulu gitu ya. Nanti setelah paparan praktik baik sama Pak Zainal, sama Pak Dedi Effendi, ini boleh dicoba. Ya, ini ada hadiahnya kita kasih kan Pak Dedi? Ya, ada ya Pak Dedi ya, pastilah ya. Oke, jadi sepertinya ini ya terkait dengan materi ya Gemini ini hanya paparan di awal dari kita dari Bu Anita tadi di awal, kemudian saya teruskan untuk selanjutnya yang sangat kita tunggu-tunggu praktiknya ini karena kalau hanya materi nggak praktik itu kayak makanan tanpa garam ya gitu ya Pak Jenel ya. Ya, Ada dia Bu Anita ya. Jadi kayaknya ini paparan dari kita. Yang penting udah di screenshot ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya room ini saya kembalikan ke MC kita Bu Anita ya. Adakah di ruangan Bu Anita? Atau ke Pak Dedi? oke.
Ya, saya ambil Oke. alih aja nih. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Langsung aja, Bu. Selamat malam. Oke, Oke, Bu terima Anita. kasih Bu Kamila. Silakan Ya, Pak Dedi. makasih. Oke, lanjut. Next, Pak Zainal. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, pada sesi ini saya mendapat bagian untuk praktek baik, Bapak Ibu. Langsung praktek ya, praktek menggunakan Gemini AI. Untuk itu, silakan Bapak Ibu menggunakan laptopnya atau HP yang telah dipegang. Jadi ya, kita mulai dari sekarang yuk Bapak Ibu. Izin share screen. Silakan, Pak, suruh Oke, host. siap. Oke, udah tampil ya. OTW, Pak. Nah, sip. Oke. Untuk memulai, kita seandainya ini memulai membuat Gemini AI, maka Bapak Ibu, langkah pertama itu bisa membuka di titik tiga. Di titik tiga ya. Kita coba di sini buka tab baru aja dulu. Buka tab baru, klik. Mhm. Jika Bapak Ibu menggunakan Chrome, maka di sini ada tanda titik tiganya. Titik 9 ya, maaf ya. Titik 9. Oke, sebentar. Oh, kalau di sini nggak kelihatan ya. Oh ya, ini apa? Sudah loadingnya banyak. Iya. Ini Bapak Ibu, sudah kita mulai? Silakan Bapak Ibu praktek menggunakan laptopnya atau HP-nya. Semester 1 dan 2 penarikan data oleh BKPSDM oleh BKN. Ya ya. Langkah pertama ya, kita klik titik 9 atau kotak ajaib ini. Kemudian Bapak Ibu bisa geser ke bawah kalau tidak kelihatan. Nah, ini ada fitur Gemini AI. Saya ulangi. Langkah pertama, diklik titik 9 atau kotak ajaibnya. Kemudian cari Gemini AI ini. Gambarnya seperti bintang ya. Kalau sudah silakan diklik. Oke, karena ini share screen lumayan lama ya ini. Oke, sudah. Ini tampilannya Bapak Ibu. Masih loading sebentar. Nah, tampilan Gemini AI yaitu seperti ini. Itu langkah pertama tadi menggunakan titik 9 atau kotak ajaib. Seandainya Bapak Ibu menggunakan browser yang lain, maka Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Langsung mengetikkan alamatnya, yaitu gemini.google.com. Itu ya, ada dua langkah. Yang pertama bisa menggunakan titik 9 apabila menggunakan Chrome. Jika menggunakan browser lain, silahkan klik sini alamatnya, kemudian ketikkan gemini.google.com. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kelihatan ini masih proses ya. Kelihatan. Saya ulangi lagi. Oke, tampilan seperti ini. Kemudian di bawah di sini itu ada perintah memasukkan prompt apa yang telah disampaikan tadi oleh Bu Kamila. Nah, prompt ini digunakan untuk mengisi apa yang Bapak Ibu cari, kendaki. Kemudian ada juga di sini ini untuk menciutkan menu atau melebarkan. Apabila Bapak Ibu klik sini maka akan menciutkan. Ya, kelihatan di sisi ininya. Nah, seperti ini. Jika ingin menampilkan lagi, bisa diklik lagi di sini. Untuk menu yang di bawah ini, itu yang Bapak Ibu nantinya buka akan muncul di sini.
atau di aktivitas. Di sini juga ada aktivitas yang Bapak Ibu lakukan dengan Gemini AI akan tersimpan di sini. Ya, aktivitasnya. Ya sudah dibuka beberapa kali. Ini sudah yang saya buka beberapa kali ada di sini. Itu ya Bapak Ibu ya. Sekilas tentang menu yang ada di Gemini AI, yaitu yang pertama di sini ada yang setelah dibuka yang baru-baru ini atau aktivitas yang selama ini pernah dibuka menggunakan Gemini AI. Nah, yang ketiga di sini ini ada untuk menciutkan atau melebarkan saja. Sedangkan di sini ini yang penting yaitu untuk menuliskan prompt yang ingin Bapak Ibu cari. Tadi sudah disampaikan. Nah, ada komentar dari Pak Anton tadi Pak Anto ya. Dengan Gemini AI itu bisa meminta ide pembelajaran. Seandainya kita ingin mengajarkan apa, ngeblank, nah misalkan itu, kita bisa minta bantuan Gemini AI. Kelas berapa, materi apa, tinggal ditanyakan di sini. Ya. Nah, ada juga tadi menurutnya Bu Hadiati atau Bu Siti Norsyah tadi ya, dengan Gemini AI itu cara pemakaiannya mudah dan sangat membantu katanya tadi. Betul Bapak Ibu. Nah, apalagi menurut kementerian baru ini, Pak Moti, juga mencantumkan tentang AI. Nah, AI ini ditampilkan atau dengan coding Bapak Ibu. AI ini juga bisa kita gunakan untuk mencari rumus-rumus coding misalkan. Nah, itu bisa. Kita coba praktek. Kita coba praktek ya. Tadi saya sampaikan Bu Kamila, prakteknya kita langsung ke sini. Sudah mulai ya Bapak Ibu ya? Menggunakan laptop semua atau HP boleh. Nah, kita coba promnya yang efektif itu seperti apa sih? Kata Bu Kamila tadi ini. Kita menyebutkan personanya. Nah, saya sebagai apa? Terus tugasnya apa? Buatlah rencana pembelajaran. Format yang diinginkan apa? Konteksnya bagaimana? Nah, kita coba ini. Apa yang telah disampaikan Bu Kamila di Bu Anita tadi, kita coba masuk di sini. Nah, prompt ini kita coba hasilnya bagaimana Bapak Ibu. Ini sudah dibuat mengandung persona, ada tugas, ada format dan konteksnya. Kita coba Bapak Ibu hasilnya seperti apa. Siap? Satu, dua, tiga. Oke, ini sedang loading mencari. Wah, cepat banget Bapak Ibu ini dengan Gemini AI. Di sini Anda adalah seorang guru matematika. Nah, personanya di SMP negeri di Indonesia. Lagi. Ya. Oke. Oh, belum ada ya. Oke, mudah-mudahan. Suara saya terdengar jelas ya, Bu Kamila ya? Halo? Suara saya terdengar Terdengar jelas, Pak Bapak Dedi, Ibu? terdengar. Ya, Alhamdulillah ya. terdengar jelas Pak Dedi. Oke. Dan Gemini ini Bapak Ibu merupakan satu produk Google yang baru saja rilis ya kemarin dan kita sangat bergembira karena sudah terintegrasi juga dengan akun Belajar ID di mana banyak sekali eksplorasi yang dilakukan oleh para Google trainer, coach, inovator tuh ya, komunitas Google untuk mempergunakan Gemini dengan efektif. Nah, salah satunya tadi yang sudah kita eh, simak bersama-sama dari Pak Zainal dan sekarang akan saya lanjutkan. Oke, kita buka dulu Bapak Ibu Gemininya. Kita buka percakapan baru. Nah, seperti ini ya. Jadi Pak Zainal tadi mencontohkan di titik 9 ya, Omnibox. Dan Pak Zainal sudah kembali. Lanjut Pak. Masih mood Pak. Wah, tadi terpental Bu ya, Pak ya. Betul Pak, ini lagi dicari dulu ya. Nih masalahnya apa? Silakan Pak, boleh lanjut dulu supaya tidak bias maksudnya. Oke, siap, siap, siap. Mohon izin share lagi ya. Silakan Pak, sudah fokus kembali.
Nah, betul. Saya sambil membaca dan menjawab chat ya. Oke, udah masuk. Sudah. Oke, nah ini kita coba dari awal sedikit, langsung satu-satu ya. Pertama, untuk membuka Gemini AI, Bapak Ibu ada dua cara. Yang pertama, bisa menggunakan titik 9 atau kotak ajaib istilahnya ya. Kotak ajaib ada di Chrome di sebelah kanan. Ini ada titik 9 kotak ajaib. Nah, silakan Bapak Ibu cari logonya bintang atau kasih tulisannya Gemini AI. Ini yang pertama. Atau ditulis di alamat email sini, alamatnya sini, URL. Yang kata gemini.google.com. Itu sama aja ini Bapak Ibu. Kita coba, oke. Kita ulang sedikit. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Tadi saya sudah sampaikan, di sini ada histori yang barusan kita buka tadi, yang saya buka tadi. Ya, historinya ada di sini. Kita langsung aja langsung prompt tadi ya. Promptnya yang diminta ini, yang bagus atau efektif, itu mengandung pesona. Nah, ini. Kemudian tugasnya apa? Buatlah topik, buatlah modul ajar, format yang diinginkan, dan konteksnya yang jelas di sini. Ini Bapak Ibu nanti bisa menggunakan secara detail di sini pesonanya di promptnya. Kita langsung praktik sini. Prompt kita ulangi, enter. Nah, di sini Gemini memberikan alternatif beberapa jawaban Bapak Ibu. Tidak cuma satu, tapi beberapa banyak jawaban. Nah, ini hasilnya. Secara detail di sini ada modul ajarnya, kelas 7 SMP, tujuan pembelajarannya, materinya apa, sudah disediakan oleh Gemini AI. Kemudian Gemini AI ini sangat membantu kita dalam membuat perangkat pembelajaran tentunya. Atau membuat kuis juga bisa. Yang penting kita sesuaikan promptnya. Gitu ya. Kemudian tidak hanya satu alternatif atau satu draft yang diberikan oleh Gemini, tapi ada banyak. Kita bisa klik di sini Bapak Ibu, tampilkan draft. Apabila Bapak Ibu tidak cocok dengan pilihan draft yang pertama, maka Gemini AI memberikan alternatif Bapak Ibu dengan draft yang kedua. Nah, ini ada draft kedua. Setelah dibaca, seandainya kurang cocok juga, bisa dipilih yang draft ketiga. Atau di sebelah kanannya ini juga ada pilihan draft lain. Nah, tadi sudah disampaikan, ini apabila tidak sesuai, silakan Bapak Ibu edit disesuaikan dengan lingkungan Bapak Ibu semua. Oke. Kemudian ini adalah prompt yang efektif memuat persona, tugas, terus format yang diberikan, ya kontekstualnya seperti apa, hasilnya pun akan maksimal Bapak Ibu, akan diberikan oleh Gemini sesuai dengan spesifik yang telah Bapak Ibu berikan tadi. Beda halnya jika Bapak Ibu memberikan prompt yang umum, maka Gemini AI juga memberikan prompt yang umum juga. Contoh di sini, buatkan, misalkan ya, kita buat prompt yang tadi cuma dibuat global. Nah, ini misalkan, buatlah modul ajar dengan topik aljabar. Maka Gemini AI juga akan memberikan sifatnya umum Bapak Ibu. Ditanyakan lagi, apakah ini untuk SD atau untuk SMP atau untuk SMA. Biar Gemini AI memberikan jawaban yang lebih spesifik. Gitu ya. Ini kenapa seperti ini? Karena prompt yang diberikan itu masih bersifat umum. Tidak ada untuk SMP atau SD, kelas berapa tidak diberikan. Maka Gemini AI juga menawarkan lagi, ditanyakan lagi, apakah untuk SD, SMP, atau SMA. Ini Bapak Ibu. Jadi alangkah baiknya jika prompt yang kita berikan itu sesuai dengan yang tertera di sini. Ada persona, ada tugasnya apa, ada format yang diinginkan,
Ini Bapak Ibu. Nah, ada juga misalkan ada IPA, ada IPS nih. Kita ingin membuat peta misalkan ya. Buatkan gambar peta Kalimantan Utara misalkan nih. Bisa nggak punya AI memberikan? Nah, nah ini Bapak Ibu. Gemini AI juga memberikan peta Iya. Oh Kalimantan iya, Utara. ini ujung Kalimantan Utara ya. Iya, hebatnya. Oke, bisa dipahami ya? Mhm. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan Pak Dedi lebih detail tentang Gemini AI. Itu Pak Ustadz ya. Iya, kita bareng-bareng aja ya Pak Zen ya. Oke, langsung ya bareng-bareng. Monggo, silakan ya. Oke, Saya tutup dulu ya share screen-nya. ya silakan Pak. Oke, siap. Ya Bapak Ibu kami akan berbagi praktik baik apa saja yang sudah kami lakukan di sekolah masing-masing dengan menggunakan Gemini AI. Nah, seperti tadi Bapak Ibu saksikan bagaimana Pak Zainal menjelaskan bagaimana kita harus menguasai prompt yang efektif ya untuk menghasilkan respon jawaban yang baik dan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kali ini eh, saya akan lanjutkan. Baik, tadi Pak Zainal bermain dengan gambar ya Pak ya. Jadi kita bisa membuat gambar dengan imajinasi kita ya atau sesuai dengan fakta dan data yang berada di internet. Karena Gemini ini mengambil datanya tentu saja dari database Google ya yang sering kita pakai untuk searching dan banyak sekali eh, model-model yang canggih untuk mengolah informasi supaya sampai ke kita ya dengan bahasa yang sangat sesuai dengan bahasa manusia ya. Oke, nah Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Gemininya nih ya. Ada beberapa struktur di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kali ini saya akan memberikan contoh kalau tadi modul ajar sama Pak Zainal udah ya. Oke, kalau begitu saya akan memberikan contoh untuk membuat hmm, rubrik ya. Nah, baik. Nah, Bapak Ibu, untuk memberikan perintah untuk membuat rubrik ya yang biasanya kita pergunakan untuk asesmen. By the way, kita mau asesmen akhir semester ya. Nah, di asesmen kurikulum Merdeka kan ada tiga macam ya, ada interval, kemudian ada eh, apa ya, Pak Zen, saya lupa lagi, ada interval, deskripsi, dan kita memerlukan rubrik penilaian yang berisi deskripsinya. Nah, mari kita coba. Pertama, Bapak Ibu, saya ingatkan lagi, ini adalah strukturnya ya. Persona, kemudian tugas, kemudian format, konteks, dan contoh. Ya, PTFKC ya. Nah, jadi kalau kita ingin membuat prompt yang efektif, kita buat dulu personanya. Siapa yang akan mempergunakan Gemini ini? Contoh ya, berperanlah, bertindaklah, berperanlah ya. Jadi kita menyuruh Gemini itu untuk mengambil persona seseorang sebagai guru biologi. Saya guru biologi ya. Biologi sekolah SMA kelas 12 misalnya. Yang sedang melakukan penilaian akhir semester ini. Lalu tugasnya, nah buatlah rubrik, nah ini Bapak Ibu ya, buatlah rubrik penilaian dengan interval misalnya, dengan interval 1 sampai dengan 5 ya. Nah, atau misalnya 1 sampai dengan 5 atau di antara butuh bimbingan sampai sangat mahir ya, boleh. Untuk materi misalnya ya, untuk materi sistem peredaran darah misalnya. Bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan
eh, kebutuhan masing-masing. Kemudian formatnya sekarang, buat dalam bentuk tabel. Kita kan ingin rubrik ini langsung menjadi tabel yang bisa kita ekspor ke Excel atau ke Google Sheet sehingga tidak harus kita lagi yang ngetik ya. Nah, buat dalam bentuk tabel misalnya ya, yang memiliki eh, header dan kolom ya. Ini kalau pakai bahasa Inggris juga pengalaman yang saya alami ketika bahasa Indonesia dicampur sama bahasa Inggris, Gemini ini ngerti juga ya. Nah, konteks ini berarti kepada siapa ya? Konteksnya itu jadi batasan atau kepada siapa kita ingin memberikan prompt ini. Konteksnya misalnya siswa sudah mempelajari sistem peredaran darah dan menyelesaikan evaluasi sebelumnya ya. Nah, contoh kalau ini Bapak Ibu bisa dikasih contoh bisa tidak ya. Jadi kita dalam hal ini tidak akan melakukannya. Kita coba ya, kita nggak kasih contoh. Apakah dia bisa membuat respon yang kita inginkan? Nah, kita sudah hapus ya depan-depannya. Oke, yuk Bismillah, coba. Nah, tentu dengan senang hati saya bantu membuat rubrik penilaian. Nah, untuk materi sistem peredaran darah. Berikut adalah contoh rubrik penilaian yang dapat Anda gunakan. Wow, bentuknya sudah tabel kan? Nah, ini Bapak Ibu. Dan ada headernya dan ada kolomnya. Headernya kriteria penilaian. Ini 5 level ya. 5 kriteria, sangat kurang, kurang, cukup, baik, sangat baik. Ini bisa kita ganti ya. Nah, dari kurang, dari butuh bimbingan sampai sangat mahir. Kalau diketikkan di atas ya mungkin akan sama juga ya. Bapak Ibu yang mau coba promptnya saya berikan di chat. Silakan. Apakah menghasilkan respon yang sama? Silakan lihat di chat Zoom Bapak Ibu. Prompt yang yang tadi dibuat sudah saya eh, kirimkan di Zoom chat. Silakan dicek apakah memiliki respon yang sama seperti ini. Jadi ada 5 kolom, kemudian kriteria penilaian. Ya, ada pemahaman konsep, ada analisis, kemudian sintesis, evaluasi. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat kriteria penilaiannya sendiri ya, tidak dibuatkan oleh Gemini. Bisa juga, tapi dituliskan di prompt yang di atas. Sehingga nanti Gemini ini bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Ya, untuk sementara ini kita pakai ini dulu Bapak Ibu ya. Dan bisa diekspor ke Google Sheet atau ke Excel. Nah, kita klik ekspor ke spreadsheet. Nah, sedang membuat spreadsheet, kita lihat di pojok kiri bawah dan sudah dibuat. Kita buka spreadsheetnya. Nah, asik sudah jadi nih. Ya, nggak harus lama-lama mikir buat buat promnya nih. Buat uh, rubriknya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah dibuatkan kriteria penilaian sudah. Nah, dan bisa kita langsung pergunakan untuk penilaian asesmen. Silakan Bapak Ibu ada yang sudah mencoba apakah sama hasilnya dengan eh, yang saya tampilkan? Kalau ada yang berbeda bisa kita diskusikan. Oke, itu rubrik ya Bapak Ibu. Saya bisa sharing suatu yang saya sudah coba melalui dunia ini. AI ini kan. Halo, halo Pak. Iya Apakah Bu. betul? Nah, tadi saya berusaha mencoba buat satu apa contoh. Contohnya ini saya menggunakan format untuk audio. Maksud saya Gemini mengeluarkan suaranya. Apakah itu bisa?
Jadi si Oke. native speakernya itu Gemini ini yang berhubungan dengan apa listening bahasa Inggris. Kemudian bisa Jadi untuk listening bahasa Inggris ya Bu ya? ya listening bahasa Inggris, tapi tidak terkeluar untuk audionya Pak. Jadi saya itu Oh, pengen itu ada audio langsung dari oke, Gemininya. oke. Saya akan berikan contoh untuk Bapak Ibu guru bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang ingin berlatih atau memfasilitasi para siswanya untuk bisa melatih bahasa Inggris mereka. Ya, ini kebetulan, alhamdulillah saya sedang membiasakan memakai ini. Saya mau share screen HP nih, Pak Zen. Apakah sudah ada? Masuk, Pak. Ya, Sudah ya. ada HP-nya? Oke. Ini ya, Gemini ya ini. Ya, halo Nur Banyak. Hidayah. Ini nama istri saya. Karena ini HP-nya HP istri saya pinjam. Oke, Bapak Ibu, guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Arab, bahkan bahasa seluruh dunia. Bapak Ibu bisa mempergunakan aplikasi ini untuk melatih diri kita sendiri untuk berbicara kepada orang lain ya, orang luar sana, orang luar negeri, dan kita bisa mendapatkan respon yang sama. Oke, langsung aja deh, nggak usah banyak penjelasan. Oke. Nah, Bapak Ibu kita akan ngobrol dengan Gemini. Hello Gemini, can you speak in English? Yes, I can speak in English. Eh, suaranya kedengaran nggak Pak Zen? Ya Dengar, kedengaran. Pak. Ya, Ini maksudnya. jawabannya dan Suaranya kedengaran nggak? Suara Gemininya? suara Gemininya tadi kedengaran. Nggak kedengaran ya? Nggak kedengaran orang yang luar Dengar, negeri. dengar, Oh, dengar, Pak. kedengaran. Ya. Oke, kita ulangi. Hello. Baiklah, mari kita coba lagi. Oke. Hello Gemini, Hello there. can you speak in English? Yes, I can speak in English. Let's talk about uh, everyday, All right, everyday. sounds good. What do you want to talk about? Oke, dia nggak sabar ya untuk saya ngomong gitu. Let's talk about game. Can you discuss about that? Uh, Absolutely. I'd love to talk about games. What kind of games are you interested in? okay, I like PC game, I like PC game a lot. For example, can Okay, so you you? like PC games. Do you have any specific games in mind that you'd like to talk about, or would you like to hear about some of the latest releases? Yes, I want to help. I want to listen. What kind of PC game in you can describe? Okay, there are a ton of awesome PC games out there. Do you want to hear about some classic games, or would you prefer to hear about some of the newer stuff? Okay, what about Sonic game? Sonic the Hedgehog has been around forever. Are you thinking about the classic 2D platformers or the newer 3D adventures? Oke, itu diajak ngobrol. Asik gak tuh? Jadi Bapak Ibu bisa melatih kita sendiri atau para peserta didik Bapak Ibu untuk berbicara ya bahasa Inggris. Saya juga bahasa Inggris masih belepotan ngomongnya ya, minta tolongnya ke Gemini atau bahasa Arab ya misalnya. Gemini, can you speak in Arabic? نعم، يمكنني التحدث باللغة العربية. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Nyampur. Kif haluk ya akhi? Hah? Kif Bingung haluk? jawabnya itu mah. Akhirnya Ya. bingung. Ya. Jadi sangat menarik Bapak Ibu kita eh, bisa mengeksplor ya untuk fitur audio itu lebih enaknya sih di HP ya. Kalau di eh, PC, nah kita kita mau ngajak ngobrol Gemini langsung pakai sound di PC ya. Kita coba nih. Tapi saya harus klik percakapan baru dulu. Nah, hello Gemini, can you speak in English? Dia jawab nggak?
Nah, dia jawabnya tidak langsung seperti tadi. Jadi dia, nah gitu Bapak Ibu, dia hanya menampilkan teks, kemudian nanti kita yang mendengarkan teks Sure, di I HP. remember that. Nah, jadi dia hanya bisa kita hanya bisa mengetik kemudian memberikan enter ya, memberikan input dan hasilnya ya tidak bisa langsung melalui suara. Kalau mau langsung pakai suara, pastinya juga harus memakai aplikasi yang tadi. Nah, dan kita juga Bapak Ibu untuk aplikasi yang di HP tadi sama fungsinya dengan yang di eh, browser kita ya. Kita bisa bertanya tentang apapun nih dan dia akan menjawab bisa dengan respon suara atau dengan respon yang ini ya, dengan respon yang kita inginkan. Nah, dia bisa membaca apa yang kita katakan. Nah, oke oke. Tentu, Tuh. saya bisa membaca dan memahami. Nah, kalau di HP bisa langsung dibacakan, tapi kalau di sini di PC nggak bisa ya. Oke, kita coba. Gemini, ceritakan kepada saya. Ulangi ulangi. Nah, Tentu, sebentar. Eh, Gemini, jelaskan sistem peredaran darah pada manusia untuk anak kelas 1 SD. tentu, Gemini akan jelaskan tentang sistem peredaran darah dengan cara yang mudah dipahami anak kelas 1 SD. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah rumah besar. Di dalam rumah besar ini, ada banyak ruangan, sel yang perlu diberi makan dan dibersihkan. Nah, seperti itu. Kita juga bisa bertanya dan Gemini juga akan memberikan respon yang sangat baik ya untuk yang sesuai tentunya dengan keinginan kita. Dan enaknya lagi bisa dibacakan kalau di aplikasi. Oke, silakan Bapak Ibu boleh searching ya aplikasinya di Play Store, free, tidak berbayar. Tetapi untuk Gemini eh, yang ada di PC ya berbeda dengan yang berbayar, yang advance ya. Tentunya responnya juga akan sangat baik gitu dibandingkan dengan yang kita miliki sekarang. Gitu. Oke, itu satu. Kemudian praktik baik kedua ya. Yang satu tadi kita buat rubrik, yang kedua tadi dari Bu Fatma, terima kasih sudah bertanya langsung. Bisa melatih ya, melatih untuk eh, berbicara bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, sekarang saya akan bagikan bagaimana Gemini itu bisa mengidentifikasi gambar. Yang saya lakukan di pelajaran biologi di bab klasifikasi makhluk hidup. Para siswa tuh harus bisa mengklasifikasikan, harus bisa menyebutkan ya makhluk hidup jenisnya apa, nama spesiesnya apa. Tentunya kan memerlukan banyak sekali sumber di internet ya harus searching dulu. Kalau kita tuh dulu Bapak Ibu merasakannya di SMA, di SMP dulu harus baca-baca buku dulu tuh ya nggak ketemu harus nyari literaturnya di perpustakaan. Nah kalau sekarang tuh enggak. Kita akan coba cari misalnya di gambar ya, google.com, kemudian kita cari misalnya lebah, an-nahl. Nah, oke, lebah nih ya. Kita ingin tahu, ya saya memberikan tugas kepada para siswa untuk mencari tahu nama ilmiahnya, ya klasifikasinya apa gitu. Nah, kita bisa mempergunakan teknik ini, Pak Ibu. Jadi kita screenshot dulu gambarnya. Nah, kemudian kita masukkan ke Gemini. Kita tunggu dulu sampai terupload ya. Jadi usahakan terupload terlebih dahulu. Kalau tidak terupload, nggak akan bisa dideteksi. Oke. Oke, hai Gemini, atau langsung boleh bantu saya untuk mencari nama ilmiah dari hewan yang ada di gambar. Nah, lengkapi dengan klasifikasi eh, sistem tata nama ilmiah. Ya, binomial nomenclature, dia ngerti lah. Nah, saya hanya memberikan
prompt yang sederhana aja ya, nggak akan terlalu panjang. Bantu saya untuk mencari nama ilmiah dari hewan yang ada di gambar, lengkapi dengan klasifikasi sistem tata nama ilmiah. Kemudian saya ingin eh, carilah informasi ciri khusus makhluk hidup tersebut. Nah, oke, bentar. Apakah dia bisa eh, mencari, mendeteksi nama ilmiahnya? Oke, wow, coba-coba. Adalah lebah ya, betul ya. Dia bisa membaca gambar itu adalah lebah. Nah, nama ilmiah dan klasifikasi Apis mellifera. Oke, betul ini Apis mellifera, Apidae. Jadi Bapak Ibu, kita bisa mencari informasi dari gambar juga ya, selain bisa menghasilkan gambar seperti yang dicontohkan oleh Pak Zainal tadi gitu. Nah, kingdomnya Animalia tuh, namun ciri khusus. Nah, ciri khususnya tubuhnya sayap tiga pasang. Nah, peran penting. Wah, nah, jadi sudah eh, lengkap ya Bapak Ibu ya. Kita hanya harus memberi kata-kata kunci yang tepat dan bisa dimengerti. Artinya apa? Gemini ini tidak bisa berjalan tanpa kita yang mengendalikan, kita yang mengontrol, ya. Kita yang harus berpikir kritis. Apakah kita bisa menerapkan ini kepada para siswa kita tuh ya? Bisa seperti tadi untuk melatih bahasa ya daripada kita capek-capek berbicara tuh ya dan siswa mungkin ada yang nyaman untuk berbicara membalas ya pembicaraan kita. Kita bisa mengarahkan mereka untuk berbicara kepada Gemini gitu. Nah, artinya Bapak Ibu, apa yang kita inginkan adalah siswa atau kita sendiri bisa berpikir kritis ya, memberikan input kepada Gemini dan Gemini lah yang nanti akan memberikan responnya. Hasilnya tentunya sekali lagi tergantung dari Bapak Ibu masing-masing. Kemudian ada hal lain yang harus kita perhatikan ketika menggunakan Gemini, yaitu etika dalam mempergunakannya. Ya, sebelum Bapak Ibu mengajarkan ini atau menerapkan ini kepada para peserta didik ya, kita harus menerapkan dulu etikanya. Ada hal-hal yang tidak boleh kita berikan informasinya kepada Gemini. Satu apa? Data-data pribadi ya. Nama kita sendiri pun eh, ya untuk spesifik ya namanya ya itu bisa kita samarkan. Dedi Effendi ini kan namanya banyak banget ya di Indonesia ini. Pasti ketika saya menyebutkan Hai Dedi Effendi dia pasti tidak akan bisa mendeteksi itu adalah nama saya ya kalau kita tidak memberikan informasi lebih lanjut gitu. Satu tidak boleh ya menyamarkan nama kita lah. Yang keduanya tuh alamat ya. Jadi alamat kita Bapak Ibu kalau kita masukkan ke Gemini kemungkinan dia akan menyimpannya ya. Nah, jadi jangan memberikan data-data pribadi kita kepada Gemini, apalagi jalan ini kecamatan. Oh, itu bisa di-searching. Gemini itu terhubung dengan Google Maps juga, ya. Ada fasilitasnya bisa terhubung dengan Google Maps. Kemudian yang ketiga, nomor telepon jangan dimasukkan, ya. Jadi eh, bisa nggak simpan nama saya, bla bla bla, nah, itu nggak boleh, loh. Jadi nomor telepon, apalagi kakak, apalagi wow data-data email sendiri pun kita tidak boleh memberikan eh, promnya ya kepada Gemini. Jadi jaga jangan sampai ketika Bapak Ibu mempergunakannya kita eh, kehilangan batasan ya. Jadi AI ini seperti dua sisi mata uang, seperti bilah pedang, tuh ya, yang satu tumpul, yang satu tajam. Nah, ada bahayanya juga, tapi ada juga manfaatnya. Kalau dipotong-potong buat bikin sayur, bikin eh, masakan, gitu ya. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu silakan eh, mengeksplor ya, dan kita bisa berdiskusi di grup bagaimana cara mempergunakan Gemini dengan efektif. Oke, kita masuk ke sesi diskusi, Pak Zen, Bu Kamila, mari.
Yuk, monggo silakan apabila ada yang mau ditanyakan dari peserta. Ya, boleh Bapak Ibu di chat, kita pantau, dan Bapak Ibu yang mau menyalakan kamera juga, mau menyalakan mikrofonnya juga silakan. Ya, Alhamdulillah sudah kembali lagi nih sepertinya. Semua. Oke, silakan Bapak Ibu. Oh, berarti kalau Ah, kita tidak, kalau kita cuma menggunakan kata kuncinya, kita kan tidak mendapatkan yang lebih jelas ya penjelasannya. Kalau cuma kata kunci, contohnya past progressive tense. Berarti seputaran past progressive saja pengertiannya, contohnya gitu ya. Kecuali kita harus menyampaikan, buatkan modul ajar tentang ini. Harus jelas gitu ya, Pak ya. ya, Pak Zen, silakan modul ajar kita praktekkan. Iya, tadi kan sudah saya coba ya, Pak ya. Bu, tadi kan saya sudah menyampaikan, buatkan modul ajar tentang untuk aljabar. Maka yang dari Gemini akan menanyakan lagi, itu untuk SD atau untuk SMP atau SMA. Nah, artinya apabila kita memberikan prompt yang umum, maka jawaban di Gemini juga bersifat umum. Masih ditanyakan lagi. Itu ya. Jika kita spesifikasi, ada personanya, ada tugasnya apa, formatnya bagaimana. Nah, itu jawabannya akan lebih terperinci. Gitu. Contoh, saya sebagai guru matematika di kelas 7 SMP. Nah, itu kan personal jelas. Tugasnya apa? Buatkan modul ajar tentang bentuk aljabar misalkan. Maka hasilnya nanti juga akan lebih terperinci, Bu. Hasil yang Ya, keluar itu khusus yang SMP, bukan yang SD lagi. Oke, Pak. Tadi saya cuma dengar sepintas tentang ini, apa yang Bapak sebutkan, yang sebelum dia menjelaskan kelas berapa, kelas berapa. Berarti kalau Ya, kita mau cuman secara umum, dia tidak akan mengeluarkan ya, Pak. menjelaskan juga, Bu. Cuma masih global sebenarnya. Iya, Gitu. Hmm. tergantung kita maunya apa gitu juga ya. Dia akan memberikan Iya. juga tergantung kemauan kita. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, penjelasannya, Pak Zainal. Oke. Oke, izin saya tambahkan ya, Pak Zen. Ya, Pak Didi, monggo. Oke, jadi Bapak Ibu, ketik modul ajar itu adalah struktur yang kompleks ya, dari mulai eh, pertama identitas ya, kemudian masuk ke silabusnya kan, sampai ke kegiatan-kegiatan yang memang harus kita lakukan di kelas sampai ke asesmen. Nah, yang kami lakukan itu kita mempergunakan prompt yang berbeda untuk masing-masing struktur tersebut. Misalnya kita ingin membuat eh, TP dari CP ya. TP dari CP, tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran. Itu bisa kita bantu dengan Gemini ya Bapak Ibu sambil kita melihat membaca prompt yang dihasilkannya. Jangan sampai yang dihasilkannya itu ya tidak sesuai dengan yang kita ajarkan. Sekali lagi AI itu mengandung bias dan halusinasi ya. Seperti tadi diceritakan oleh Pak Handoko ya di awal bahwa AI ini harus sebagai teman asisten kita tapi bisa juga memberikan hasil yang tidak tepat karena prompt yang tidak kita berikan tidak tepat. Jadi asesmen ke kegiatan inti, kegiatan eh, kelas sampai ke diferensiasi pembelajaran digunakan, kita harus menggunakan prompt yang berbeda sehingga nanti bisa bisa memberikan respon yang efektif. Oke, langsung ke Bu Mayasari, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam. Ini Pak menarik sekali ya Pak ya. Tadi saya coba yang mengidentifikasi gambar. Nah, saya berikan gambar apa? Gambar kandungan janin di dalam kandungan itu. Kemudian Ya. saya kasih promptnya hanya ini.
saya ingin bertanya apakah yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini begitu. Ya. Gambarnya udah ada. Nah, kemudian jawaban dari apa? Dari AI, dari Gemini, jawabannya, maaf, saya belum bisa bantu terkait gambar orang. Nah, yang Oh, saya tanya, ya, ya. apakah itu kalau di sini kita tidak bisa identifikasi gambar orang begitu? Mhm. Nah, itu pertanyaannya, Pak. Oke, kita coba Ibu ya, Ya. identifikasi gambar. Iya, saya belum pernah nyoba sih. Yang pernah saya lakukan bersama dengan para peserta didik saya itu pertama ini ya, klasifikasi. Yang keduanya itu menganalisis grafik. Kita bisa menganalisis grafik dengan Gemini. Tapi saya tertarik dengan apa yang Ibu tanyakan. Gambar tentang janin dalam kandungan ya, Ibu ya. Iya, Oke, kita coba. Nah, yang yang mana ya tadi itu ya? Yang ini, ya, ya, yang ini nih, yang satu satu yang janin itu. yang ini ya. Ya, Oke, kita coba. kan yang janinnya, Yang janin yang ini. yang di bawah, Oh, yang di yang bawah ini. sebelah, ya, Yang ini. yang itu. Oke, kita Ya, coba. Saya tertarik nih. Ya, AI memiliki keterbatasan ya, tidak semua gambar bisa dia identifikasi, tapi kita lihat. eh, Bantu saya mengidentifikasi, is- kita meskipun salah ketik, Gemini itu bisa membetulkannya, Bapak Ibu ya. Gambar ya. yang ada, gambar di bawah ini ya. Carilah informasi di internet tentang gambar gambar berikut. Cobalah promptnya yang biasa aja coba. Dia pinter nggak? Oke, betul. Gambar ini Ya. telah dihapus. Ya, jadi Oh, ada etika tertentu yang memang Gemini itu tidak bisa eh, memberikan respon ya. Dan salah satunya kita saksikan. Terima kasih Bu Mayasari sudah ya, berbagi. Ya, ini ya, ilmu ya, baru nih buat buat kita semua ya. ya, Ada iya. batasan-batasan tertentu, yaitu tentang manusia, seperti yang tadi kita ceritakan. Kita tidak boleh memasukkan Mm-mm. data-data pribadi kita, termasuk gambar-gambar yang ada yang berhubungan dengan manusia. Misalnya, ini nih, Mm. Dedi Effendi ya. Saya ada nggak di sini? Waduh, ada. Coba saya pengen tahu, Gemini dia bisa menganalisa saya nggak? Ya, nah, Iya. dia bisa menganalisa saya. Bantu saya mengenali orang ini misalnya. Dia bisa bisa ngasih. Coba ya, saya penasaran. Nah, betul. Jadi, oleh Mm. siapa dibatasinya? Tentu saja oleh para teknisi Google. Karena kita Iya. membayangkan begini, Ibu ya, ketika Gemini itu bisa mendeteksi wajah orang, bisa masuk ke kehidupan manusia. Kira-kira apa Iya. yang terjadi? Privasi kita bakal hancur. Gemini bisa mencari privasi kita eh, di Facebook, di Instagram, di YouTube. Akibatnya Bapak Ibu Mm. bisa melihat di film-film seperti Terminator, ya. Ya, Kemudian betul. ya film-film yang memang futuristik dan melihat AI sebagai ancaman ya, dan itu banyak sekali saat ini ya dibuat itu. Nah, jadi Gemini itu sudah dibatasi ya, tidak boleh masuk ke ranah itu. Meskipun bisa seperti teknologi cloning di biologi ya, itu sebetulnya bisa dilakukan oleh para ilmuwan, tapi nggak boleh karena Iya, melanggar etika dalam betul. ilmu pengetahuan. Kita bertindak sebagai Tuhan ya, bisa membuat manusia lagi ya. Meskipun bukan bisa membuat manusia, meniru, Memodif. ya, memodifikasi gitu ya, seperti Allah tuh Mm. ya. Nah, itulah yang membuat Gemini ini diperbolehkan untuk dipergunakan ya. Jadi aman, Bapak Ibu tidak harus khawatir dengan data-data kita ketika kita ketikkan ya itu disimpan oleh Gemini gitu ya. Eh, Iya. ada batasan tertentu yang tidak diperbolehkan
oleh para teknisi, bahkan perjanjiannya internasional. Salah Hmm. satunya yaitu untuk masuk ke data foto pribadi manusia. Oke, terima kasih Bu Maya Sari. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Iwan bisa lacak lokasi rumah. Ya kebayang. Ya apa kita gimana? Ya kebayangnya ketika Gemini ini bisa masuk ya, masuk ke ranah itu ya. Ada satu film yang kemarin saya lihat Transcendence ya namanya tuh. Artinya tuh kemajuan. Jadi AI, jadi ada satu otak manusia yang ditanamkan ke AI. Akibatnya apa? Wah, itu ilmu pengetahuan maju pesat karena manusia itu sendiri dia memiliki kesadaran dan itu dimasukkan ke eh, jantungnya AI ya. Akibatnya apa? Semua gerbang ilmu pengetahuan bisa dia buka. Tapi sisi jahatnya dia bisa membobol bank, memberikan laporan palsu, memberikan tuduhan palsu ya, bahkan menjatuhkan presiden, bahkan mengakibatkan peperangan. Kebayangkan ya? Ya, jadi silakan Bapak Ibu kita explore ya untuk pendidikan tentunya. Pasti banyak hal yang bisa terbantu dengan adanya Gemini ketika kita melaksanakan pembelajaran. Oke, bonus-bonus Bapak Ibu, kita juga bisa membuat ringkasan video ya dari Gemini. Saya coba ya. Kita ambil video YouTube, kita ambil video YouTube. Pak Zen, saya udah selesai atau belum nih? Bapak Ibu masih? Sudah. Oke, Sudah Jambore selesai. Ya. hebat ya. Misalnya ini acara kemarin, Jambore GTK hebat di Provinsi Jawa Barat. Pak Zen kemarin juga juara ya Pak Zen. Ada. Di sini, mari kita coba untuk membuat resume video yang tadi ya. Jadi kita ambil linknya seperti tadi Bapak Ibu ya. Kalau terlalu cepat saya ulangi. Ini udah ada videonya. Nah kita ambil linknya. Kita copy lalu pastekan di sini. Nah ternyata yang kita copy tidak berbentuk link, tapi langsung judul dari video tersebut. Nah ya, tadi kan saya ngopi link ya Bapak Ibu ya. Ketika dimasukkan ke Gemini ternyata langsung judul videonya. Kalau kita enter coba, apakah dia bisa membaca videonya dan oke, dia membuat apa nih? Eh, Jambore GTK hebat, ya, apresiasi, inspirasi, ya. Oke, tapi dia tidak bisa me- mendeteksi penyelenggaranya siapa, ya. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Oh, no, no. Ini BBGP ya, seharusnya. Oke, waktu dan tempat. Nah, dia juga nggak bisa mengetahui waktu dan tempatnya di mana ya. Kami menyelenggarakannya kemarin di Trans Studio. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang dia hanya bisa me- mencari dari judulnya saja. Nah, ini di akun Belajar ID. Tapi yang saya coba lakukan di akun Gmail biasa, ternyata untuk video Bapak Ibu ya, ini akun Gmail biasa ya. Kita coba nih, masukkan video tadi di akun, nah di akun kita ya, yang Gmail biasa. Oke, saya ulangi dulu. Kita ambil linknya. Nah, kita ambil linknya. Kemudian kita pastekan di sini. Dia bisa baca videonya nggak? Coba. Ini video YouTube. Nah, Bapak Ibu bisa melihat nggak ada ikon YouTube di sana? Pak Zen, ini kelihatan nggak tuh? YouTube. Nah, jadi Bapak Ibu, yang bisa saya Untuk berubah simpulkan, gambarnya, Pak. Sudah ah, berubah. ya, yang bisa saya simpulkan untuk video ya,
untuk meresume atau untuk mencari sumber video di Gemini, eh, Gemini itu jadi eh, hanya bisa dilakukan di Gmail biasa. Sedangkan di akun belajar ada pembatasan untuk YouTube ya. Jadi tidak bisa seperti yang di Gmail biasa. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencoba untuk me- meresume ya, nah ini nih, dicari video-videonya nih. Kalau kita ingin mencari misalnya buat ringkasan dari video di YouTube di atas misalnya ya, kita ingin meresume nih, dia bisa nggak? Coba promptnya kita buat sederhana saja. Nah, dia lagi menghubungkan. Oke, jadi Bapak Ibu tidak harus menonton dari awal sampai akhir videonya. Bapak Ibu bisa mendapatkan ringkasannya. Ini kalau dari awal sampai akhir, dari jam 7 sampai jam 9 malam ya, potong-potong gitu. Dan kita lihat dulu informasinya. PBGP Jabar, betul. Oke, dokumen. Ustadz, ini masih di Eh, halaman ramai ini. oh, aduh, mohon maaf. Iya, di Berarti, browser yang beda. Iya, aduh, iya, iya, iya. Mohon maaf, Bapak Ibu. Saya ulangi ya, saya ulangi ya. Percakapan baru nih. Jadi Bapak Ibu, kita, saya seringnya ini salah ya sepertinya. Harusnya your entire screen supaya tidak bolak-balik. Oke, Pak Zen, saya beralih ke YouTube kelihatan. kelihatan ya. Udah. Oke, kemudian saya beralih sekarang ke Gemini. Kelihatan ya? Oke, ya kelihatan ya. Saya sudah copy link YouTube-nya yang tadi, kemudian kita enter. Nah, ketika kita enter, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan ikon YouTube. Silakan saya cari nih. Saya kasih linknya nih Bapak Ibu yang YouTube-nya nih. Boleh dicoba. Nah, videonya benar, betul ya, sesuai dengan yang kategorikan. Lalu kita buat ringkasannya. Buat ringkasan video di atas. Ini promnya sederhana. Jadi kita bisa berinteraksi dengan Gemini itu dengan prompt yang tadi ya, persona, kemudian tugas dan ke bawahnya. Bisa juga memberikan perintah bertahap seperti ini. Jadi seperti chatbot ya. Kita tuh seperti ngechat aja. Buat ringkasan video di atas. Nah, kita lihat dia lagi menganalisis videonya. Nah, betul ya. Betul BPGP Jabar nih, bukan Dinas Pendidikan. Nah, tapi ini eh kurang lengkap ini informasinya karena yang tadi ini lebih lengkap nih. Nah, ini lebih lengkap tuh. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu jadi responnya tuh harus eh, harus benar ya untuk memberikan hasil yang tepat. Nah, ini video yang pertama. Oke, itu ringkasannya secara umum. Ya, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kalau untuk meringkas video, berinteraksi dengan video tidak bisa dilakukan eh, di akun belajar ya, harus di Gmail biasa. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan terakhir sebelum kita jelaskan cara Bapak Ibu mendapatkan sertifikat. Tidak ada? Baik, kita langsung ke prosedur perolehan sertifikat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya atau Pak Zin yang menjelaskan? Halo Pak Zin, Lanjut, lanjutin Bang. Monggo. saya aja. Oke. Yes, ya. Hmm. Hmm, Anda sudah menjawab. Oke, kita cari dulu linknya ya. Oh ini linknya nih. Nah Bapak Ibu, Gemini ini merupakan serangkaian kegiatan yang panjang ya dari bulan eh, apa ya Agustus ya Pak Zen ya dan berakhir di bulan Oktober kemarin gitu. Dan alhamdulillah sudah banyak yang terdampak oleh program ini. Karena itu program ini menyediakan sertifikat
yang lumayan panjang ya, karena Bapak Ibu dengan mengikuti kegiatan kami akan mendapatkan partisipasi yang sama ya dalam pelatihan ini. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau misalnya ini hanya berapa jam dari jam setengah 7 sampai jam 9:32 JP karena kami yang eh, menjalankan programnya dan Bapak Ibu akan ikut serta dalam program kami sehingga mendapatkan sertifikat yang sama. Nah, silakan Bapak Ibu linknya sudah saya share di grup untuk memperoleh sertifikat eh, hari ini. Silakan Bapak Ibu buka linknya. Apabila Bapak Ibu ya sama linknya ya tiganya. Apabila Bapak Ibu pernah mengikuti pengimbasan Gemini sebelumnya, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman ini. Anda sudah menjawab, ya. Anda sudah menjawab. Tapi it's okay, Bapak Ibu akan tetap mendapatkan sertifikat dari kami karena mengikuti pengimbasan ini ya. Tapi sebaliknya apabila Bapak Ibu belum pernah mengerjakan sama sekali link yang ada link yang ini, Bapak Ibu harus mengerjakannya, ya. Nanti Bapak Ibu akan kami cek nama-namanya di dashboard kami ya. Apakah nama-nama Bapak Ibu ada di sana? Kalau nama Bapak Ibu ada terdapat di dashboardnya, Bapak Ibu berhak mendapatkan sertifikat. Ada apa saja sih di pertanyaan ini? Pertanyaannya seputar dari yang tadi sudah kita jelaskan ya, materi-materinya. Jadi tentang AI, Gemini, bagaimana cara mempergunakannya, promnya harus seperti apa. Nah, dan nanti Bapak Ibu di akhir akan mendapatkan ini ya, akan mendapatkan informasi eh, perolehan sertifikat. Gitu. Yang jelas Bapak Ibu harus mencoba dulu untuk mengerjakannya. Itu syaratnya. Oke, ada tambahan Pak Zen, silakan. Ini sudah ada Bu Anita, monggo Bu Anita. Buah kita ya. Ya, Oke, saya Ya, buka di. cukup. Nah, oke kita Ya, simulasikan ya Pak lanjut. Zen ya, supaya tidak bingung. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengerjakannya, nah Bapak Ibu bisa mendapatkan halaman Google Form seperti ini. Ini isi dengan nama Bapak Ibu. Nah, ini diisi ya. Dedi Effendi, kemudian email belajar ID. tampilannya Pak Ustadz. Tuh. Iya. Makasih. Terima kasih. Nah, kalau Bapak Ibu belum pernah mengerjakannya, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman Google Form seperti ini. Ya, isi nama lengkap, identitas Bapak Ibu, eh, guru.sma. Ya, linknya akan kami japri ya, pakai WhatsApp ke nomor Bapak Ibu yang sudah didaftarkan di forum pendaftaran. Jadi jangan khawatir kehilangan link ini ada dan materi yang tadi juga akan kami bagikan ya linknya langsung ke WhatsApp Bapak Ibu. Nah ini Sama pendidik, mau bertanya Pak, ya silakan. untuk email belajar ID trainer Anda, itu kan email belajar trainer yang melakukan pengimbasan kepada Anda. Oke, email belajar ID trainer. Kami juga Ya, akan informasikan kepada Bapak Ibu lewat WhatsApp ya supaya oke. tidak menghabiskan waktu di sini. Jadi Ya, Pak. ada 4 trainer, satu saya, Dedi Effendi, emailnya nanti saya Japrikan, kemudian keduanya Bu Anita, kemudian ketiganya Pak Zainal, dan keempatnya Bu Kamila ya. Nanti saya akan bagi-bagi, Bapak Ibu memilih siapa lewat WhatsApp. Jadi misalnya ini link ujian, kemudian link materi ya, materi yang tadi disampaikan, yang keduanya link ujian, yang ketiganya adalah trainer Bapak Ibu. Kami sudah bagi-bagi ya supaya Bapak Ibu kami mendapatkan laporan yang sama. Jadi silakan nanti email belajar ID-nya tunggu di WhatsApp yang akan kami kirimkan ya malam ini.
langsung Bapak Ibu ya. Jadi sambil sambil Bapak Ibu rebahan dan ketiduran, emailnya, WhatsApp-nya Insya Allah terkirim ya. Jadi ini silakan diisi emailnya. Kalau Bapak Ibu yang nanti memilih saya, ini emailnya. Nanti Pak Zainal akan saya bagi juga. Nah, silakan Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan yang ada ini ya. Nah, beberapa pertanyaan. Dan terakhir, saya setuju submit. Ya, ya baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Bu Anita, terima kasih. Bapak, Oke, maaf, ya silakan Pak Kamal. maaf Pak, ini kan sempat saya kemarin tuh sempat ngisi, udah selesai di sini apa sih? Udah saya nih, saya sudah ngisi respondennya. Cuman kemarin tuh saya tuh salah salah apa ngisi email coaching coach atau pelatihnya. Ya, Bapak bisa mengerjakan atau tidak Pak? Udah nggak bisa Kalau ya di Pak? sini tulisnya udah sudah mengisi respon. Menjawab. Iya, tidak apa-apa Pak. Bapak tetap berhak mendapatkan sertifikat dari kami ya, untuk RHK tahap 2 nih yang mau beres Desember. Tetap eh, karena Bapak sudah mengerjakan, jadi Bapak dengan mengikuti pengimbasan kami tetap mendapat sertifikat. Jadi nggak usah ngerjain Pak, karena sudah duluan. Bagi Bapak Ibu yang belum, silakan kami mohon dengan sangat untuk mengerjakan. Ya, Bu Anita, silakan. Oke, baik terima kasih Pak Dedi, terima kasih Pak Zainal, dan terima kasih Ibu Kamila Rahab. Baik, Alhamdulillah hari ini kita dapat informasi paket komplit nih ya Pak Dedi ya, dan Pak Zen, dan Kak Kamila. Jadi Bapak Ibu silakan nanti eh, rekamannya juga kita akan share di grup ya, grupnya silakan bergabung di Telegram, silakan mengerjakan Bapak Ibu. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Undur diri langsung ya Pak Det. Terima kasih kami ucapkan atas partisipasi Bapak Ibu. Selamat istirahat. Semoga mendapat banyak manfaat dalam kegiatan ini. Oke, baik Bapak Ibu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera selalu untuk kita semua. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Bapak Terima Ibu kasih. Selamat sudah Malam, hadir. Selamat Pak. malam. Oh iya, Selamat Bapak Ibu, malam. presensi ya, presensi. Maaf, maaf. Presensi diisi dulu kan, lupa kan? Oke, oke. Silakan Ibu. Sebentar, Ah, saya share dulu ya. ya, ya. Ya, saya izin menyiapkan WhatsApp-nya ya, Bu, untuk kita kirimkan. Oke, oke. Silakan Bapak Ibu disalin, disimpan ya, Pak Ibu ya. Untuk kegiatan malam hari ini, presensi, mengisi evaluasi, dan juga mengisi uji kompetensi untuk 32 JP-nya. Selamat Bapak Ibu. Jadi sih spesial banget kan kami yang ikut kegiatan, Bapak Ibu yang langsung dapat gitu. Pokoknya yang nggak ikut sayang sekali ya malam ini gitu.